Sebagian dari kalian pastinya sudah menonton film Eternals kan? Film yang disutradarai oleh Chloe Zhao ini memperkenalkan banyak karakter sekaligus yang belum pernah muncul di film Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sebelumnya, selain itu film ini juga berani tampil beda dengan keluar dari formula kebanyakan MCU. Sayangnya, hal baru yang ditampilkan di Eternals tidak berhasil memuaskan kritikus. Eternals jadi satu-satunya film MCU yang mendapatkan predikat rotten atau busuk di Rotten Tomatoes dengan skor 47%. Padahal Eternals bisa dibilang enggak seburuk itu. Jika ditelaah, sebenarnya ada film MCU lainnya yang secara kualitas jauh berada di bawah Eternals. Nah, teman-teman, film MCU apa sajakah yang lebih cocok mendapatkan predikat busuk daripada Eternals? Yuk simak pembahasan Alizwell berikut ini. Pertama, ada Black Widow. 11 tahun setelah debut di MCU lewat film Iron Man 2 pada tahun 2010, Black Widow akhirnya mendapatkan film solonya. Menariknya lagi, film Black Widow dirilis setelah dia diceritakan tewas di Avengers Endgame pada tahun 2019. Itulah sebabnya film ini diharapkan menjadi tribut yang sempurna setelah kematian Natasha Romanoff. Sayangnya, penggemar malah mendapatkan film yang biasa-biasa aja. Masa lalu Natasha yang begitu kelam malah tidak dieksplorasi dengan sangat baik. Ditambah lagi dengan kehadiran villain yang sama sekali tidak spesial. Taskmaster yang dikira menjadi villain utama malah tampil sebagai pemanis di filmnya. Belum lagi plot twist Taskmaster yang begitu mengecewakan para penggemar Marvel. Sungguh disayangkan bagaimana karakter MCU yang begitu dicintai selama 11 tahun malah mendapatkan film solo yang tidak menarik. Adegan flashback Natasha di Avengers Age of Ultron pada tahun 2015 bahkan terlihat jauh lebih seru dibandingkan film solonya. Yang kedua, Thor: The Dark World pada tahun 2013. Sebelum Eternal dirilis, Thor: The Dark World menjadi film MCU dengan skor paling rendah dengan skor 66%. Jika dibandingkan dengan film pertama Thor pada tahun 2011 dan Thor Ragnarok pada tahun 2017, kedua film Thor ini bisa dibilang menampilkan kualitas yang lebih rendah. Sebagai informasi, Thor: The Dark World disutradarai oleh Alan Taylor, sosok yang juga menyutradarai beberapa episode Game of Thrones. Itu sebabnya Thor: The Dark World disempat diharapkan bakal segelap Game of Thrones. Sayangnya, nuansa gelap di film ini terasa tidak konsisten. Ditambah lagi dengan kehadiran Malek, villain yang sama sekali tidak istimewa. Sutradara Taylor bahkan mengaku menyesal dengan Thor: The Dark World karena film tersebut enggak sesuai dengan visi dia sepenuhnya. Jika diberi kesempatan, Taylor juga berniat membuat versi Director's Cut seperti yang dilakukan Zack Snyder untuk Justice League. Yang ketiga, Captain Marvel pada tahun 2019. Sekian lama MCU berdiri, Marvel Studios akhirnya berani membuat film solo superhero wanita, yaitu Captain Marvel. Gara-gara adegan after credit Avengers Infinity War pada tahun 2018, penggemar dibuat penasaran dengan sosok Captain Marvel. Ditambah lagi, superhero tersebut diprediksi bakal menjadi penyelamat melawan Thanos. Captain Marvel memang sukses besar, bahkan berhasil memperoleh pemasukan hingga lebih dari $1 miliar. Namun film ini menghadirkan cerita yang tidak terlalu spesial. Apalagi ada beberapa hal penting dari komik yang diubah di filmnya. Karakter Marvel yang seharusnya adalah cowok malah dibuat menjadi cewek di film. Alhasil, Captain Marvel disebut terlalu banyak memasukkan unsur feminisme di dalam ceritanya. Ditambah lagi, acting Brie Larson sebagai Captain Marvel terlihat kurang berkarisma dan terkesan agak congkak. Untuk superhero sekuat Captain Marvel, film solo pertamanya jelas kurang mengeksplorasi potensi sang superhero. Yang keempat, The Incredible Hulk pada tahun 2008. Di tahun MCU pertama kali berdiri, Marvel Studios merilis dua film MCU sekaligus, yaitu Iron Man dan Incredible Hulk.
Iron Man berhasil meraih kesuksesan dan berjasa besar atas suksesnya MCU hingga saat ini. Sayangnya, The Incredible Hulk tidak mendapatkan kesuksesan yang sama dengan Iron Man. The Incredible Hulk menjadi satu-satunya penampilan Edward Norton sebagai Hulk di MCU. Penampilan aktor sekelas Norton nyatanya tidak mampu menyelamatkan film ini karena jalan cerita filmnya cenderung membosankan. Ditambah lagi penampilan villain Abomination yang terlalu singkat sehingga tidak memorable. Untungnya, Abomination bakal muncul lebih banyak lagi dalam serial terbaru yaitu She-Hulk. Yang kelima, Iron Man 2 pada tahun 2010. Film pertama Iron Man berjasa besar dalam membuat MCU menjadi besar hingga saat ini. Tidak heran bahwa Marvel Studios meneruskan kisah solonya Tony Stark hingga menjadi 3 film. Namun di antara ketiga film Iron Man, film keduanya mendapatkan skor yang paling rendah di Rotten Tomatoes, yaitu 72%. Iron Man 2 malah mengalami penurunan kualitas dibandingkan film pertamanya. Film ini menampilkan 2 villain sekaligus, yaitu Justin Hammer dan Whiplash. Namun nggak ada satupun villain yang berkesan di film ini. Salah satu hal yang membuat Iron Man 2 menjadi istimewa adalah karena kehadiran sang Black Widow. Teman-teman, itulah deretan film MCU yang lebih cocok mendapatkan predikat busuk daripada Eternals. Apakah kalian setuju dengan daftar di atas atau menurut kalian ada film MCU lainnya yang lebih buruk dari daftar di atas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.